Dan salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Pastor Pinto Sihombing Kapusin. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Matius 23 ayat 13 sampai 22. Demikian bunyinya. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Mereka adalah kelompok yang sangat berpengaruh dalam agama Yahudi, berpegang teguh pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Seluruh hukum dan peraturan Yahudi mereka taati secara mutlak. Peran mereka sesungguhnya untuk menjaga keutuhan hukum dan mengajar orang bagaimana menerapkan hukum dalam kehidupan praktis agar orang semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan. Seharusnya mereka menjabarkan hukum dan perintah Tuhan sedemikian rupa agar mempermudah orang untuk memahami hukum dan perintah Tuhan. Tetapi kenyataannya hukum dan perintah Tuhan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mempersulit orang untuk memahaminya dan menjauhkan orang dari Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kecaman Yesus terhadap kemunafikan mereka itu lebih keras daripada kecamannya terhadap orang-orang yang melaksanakan hukuman atau yang menolaknya, mencobainya dan membunuhnya. Mengapa? Sebab kemunafikan itu sungguh berbahaya. Kata munafik dapat kita artikan sebagai sikap berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya.
bermuka dua. Jadi dalam kemunafikan selalu ada kepura-puraan, tipu muslihat, dan kelicikan. Dengan demikian, sikap munafik itu menghambat dan menghalangi orang untuk melihat dan menemukan kebenaran. Orang munafik mempunyai penampakan luar yang selalu baik, rajin berdoa, beribadah, pandai mengutip kitab suci, pandai berkata-kata bijak, dan lain sebagainya. Tetapi hatinya penuh rencana-rencana jahat dan niat yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa mereka menolak dan melawan ajaran Yesus Kristus di depan orang banyak. Dan secara tidak langsung mereka mempengaruhi banyak orang untuk tidak boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus diutus Bapa ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Berita kedatangan Yesus Kristus sudah disampaikan dari zaman ke zaman oleh banyak nabi. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sudah seharusnya tahu tentang hal itu. Karena semua berita tentang kedatangan Kristus sudah tertulis dalam kitab suci. Tetapi sayangnya, di saat Yesus datang, justru orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolaknya sampai ia dihukum mati dan mati disalib. Karena itu, Yesus dengan tegas mengecam mereka, katanya, kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dulu kecaman ini ditunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di zaman kita sekarang juga kecaman ini ditujukan kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri yang adalah pelayan sabda dan pelayan sakramen. Sebagai pelayan sabda dan sakramen, apakah saya selalu mempromosikan Kristus kepada banyak orang? Apakah lewat ajaran dan kesaksian hidupku banyak orang merasa dekat kepada Tuhan? Marilah saudara-saudari terkasih, berlomba-lombalah menjadi saksi Kristus yang setia, tulus dan rendah hati, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mari kita hidup jujur apa adanya dan selalu mawas diri menjaga sikap agar tidak menjadi orang munafik di segala bidang kehidupan, terutama di bidang kerohanian. Semoga Tuhan memberkati. Amin.